Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun drastis di angka 58,1%. Kepuasan atas kinerja Presiden mengalami penurunan terendah sejak 6 tahun terakhir. Apakah ini lampu kuning bagi pemerintahan Jokowi Maruf Amin dan bagaimana istana memperbaiki kinerja agar kepuasan publik tidak turun anjlok ke titik terendah? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan. Selamat sore Bang Ade. Selamat sore Ripana, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Oke, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan. Saya nggak dengar. Selamat sore Mas Burhan. Selamat sore Mas Burhan. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Mas Burhan. Kita ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, ini Indikator Politik Indonesia merilis survei yang hasilnya menunjukkan penurunan kepuasan atas kinerja Presiden Joko Widodo. Angkanya agak anjlok ya Bang, 58,1%. Ini turun 6% dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Oke, Bang Ade, bagaimana istana merespon penurunan kepuasan atas kinerja Presiden yang anjlok ini? Maaf, saya tidak mendengar apa-apa ya. Ripana, tentu hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik ini, Mas Burhanuddin Muhtadi ini, itu adalah menjadi bagian evaluasi dan kinerja pemerintah, ya. Karena pasti pemerintah menginginkan semua kinerjanya itu, apakah itu dikritik atau apakah itu diberikan masukan atau diberikan arahan terhadap survei-survei yang ada. Ya, kami menyambut baik hasil survei yang dilakukan oleh Mas Burhan Muhtadi ini terhadap lembaga indikator politik ini. Ini menjadi evaluasi yang tentu pemerintah sangat membutuhkan. Bagaimana bisa tahu di lapangan itu masyarakat itu kebutuhannya apa gitu. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya terhadap hasil survei itu. Namun memang perlu perbaikan ya. Kami menyadari perlu perbaikan, perlu semacam lompatan atau kinerja yang lebih baik lagi yang harus kami tingkatkan ya, khususnya terhadap masalah sektor ekonomi atau kebutuhan bahan pokok yang itu memang dirasakan oleh publik masyarakat ya. Dan kita ketahui memang hasil survei ini kan pada rentan waktu tanggal 5 sampai dengan 10 Mei, di mana pada masa itu tentu kebutuhan pokok masyarakat publik atau perekonomian publik itu sangat meningkat. Contohnya misalnya kebutuhan minyak goreng, kebutuhan bahan pokok, di mana kita dihadapkan misalnya kelangkaan minyak goreng, harga minyak goreng yang tinggi, apalagi kebutuhan terhadap menjelang Idul Fitri. Nah tentu hal seperti itu jadikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh survei indikator politik ini mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah. Ini menjadi evaluasi bagi pemerintah begitu ya, hasil survei indikator yang menunjukkan turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Saya mau tanya ke Mas Burhan yang punya survei. Mas Burhan, Anda sudah bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi dengan Mas Burhan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Kalau tadi Bang Ade sudah menanggapi bahwa hasil surveinya Mas Burhan, hasil surveinya indikator ini menjadi evaluasi bagi pemerintah begitu ya, untuk perbaikan kualitas kinerja. Nah, saya mau tanya dulu ke Mas Burhan. Mas Burhan, survei Anda kan menunjukkan ya angka penurunan yang cukup rendah, 58,1%. Apa saja Mas faktornya yang membuat penurunan kepuasan ini? Bisa dijelaskan? Pertama saya ingin mengapresiasi respon dari pemerintah yang menjadikan survei dari lembaga survei manapun sebagai baseline untuk mengambil kebijakan. Itu penting karena sikap merespon data survei itu bagian dari respon yang dilihat oleh publik juga. Jika denial, tentu publik makin
kurang respect terhadap pemerintah dalam melihat data apapun. Karena bagi lembaga survei, kita punya kewajiban untuk menyampaikan data yang benar, bukan data yang enak untuk didengar. Jadi itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan apa yang menyebabkan publik tidak puas, pertama begini, mayoritas publik masih puas, 58% itu artinya mayoritas publik masih puas. Tapi ada 35% masyarakat yang tidak puas. Nah, 35% masyarakat yang tidak puas kita tanya, itu sebagian besar itu karena faktor peningkatan harga-harga bahan pokok. Itu yang paling utama. Nah, itu yang menjelaskan mengapa tren penurunan itu terjadi seiring dengan peningkatan inflasi. Jadi bukan semata-mata pada saat menjelang atau setelah Lebaran, tetapi tren peningkatan inflasi ini itu sudah terjadi sejak Februari. Nah, terakhir 3,4%. Nah, bahwa 3,4% inflasi ini relatif masih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara di luar. Jangan lupa seperti Turki itu 61% inflasinya, Amerika Serikat 7,8%, Pakistan, Sri Lanka, banyak negara belasan persen. Tetapi dalam konteks Indonesia, masyarakat kita sangat sensitif inflasi. Nah, pada titik itu pemerintah harus punya cara yang tepat dan benar bagaimana cara bukan menekan inflasi. Menekan inflasi itu kan satu hal, tetapi tidak semuanya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Yang paling tepat adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga ketika inflasi mengalami kenaikan, publik itu bisa siap sedia untuk menghadapi kenaikan inflasi tadi. Nah, itu yang menurut saya harus segera dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah publik harus diberikan keleluasaan untuk mencari nafkah, karena pemerintah punya keterbatasan untuk memberikan bantuan seperti zaman pandemi sebelumnya. Yang kedua, kasih modal usaha. Kalau kemudian diberikan mobilitas bergerak mencari nafkah, tetapi kalau modal usahanya tidak ada, sulit buat masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi dua itu saya kira yang mungkin pemerintah bisa lakukan secara cepat, termasuk jangan lupa sumber kenaikan inflasinya apa sih? Sektor pangan kan? Terutama dari mana? Minyak goreng. Nah, masa di minyak goreng udah berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Nah, ini saya kira yang menjadi PR buat pemerintah untuk segera diselesaikan sebelum tren penurunan ini menyentuh di bawah angka psikologis 50%. Nah, ini yang ingin saya tanya, Mas Burhan. Apakah ini kemudian lampu kuning bagi pemerintahnya Pak Jokowi ketika angkanya ini 58,1%, terendah selama 6 tahun? Karena yang terakhir itu bulan apa ya, kalau tidak salah? Tahun 2015 ya? 2005 ya. Menyentuh terakhir 2016. Jadi di bawah 60% itu beberapa kali, tidak terlalu sering. Kita harus apresiasi ya, secara umum data tren kami 8 tahun terakhir itu relatif jarang pemerintah punya raport di bawah 60%. Baru ini kemudian ya? Pernah di bawah 50% bulan Juni 2015, tapi saat itu inflasi 7% dan ada konflik KPK dan polisi. Dan pemerintah dianggap kurang berhasil untuk mendamaikan dua institusi. Tapi itu tahun pertama setelah Presiden Jokowi dilantik sebagai presiden. Nah, sekarang tidak ada excuse karena sudah 8 tahun jadi presiden. Jadi seharusnya lebih learning curve ya, lebih pintar menghadapi tantangan karena sudah 8 tahun menjadi presiden. Nah, di bawah 60% itu waktu varian Delta di bawah 60%. Kemudian 2016 di bawah 60% juga, tetapi belum sampai di bawah 50%. Di bawah 50% baru sekali. Nah, saya harapkan tidak sampai di bawah 50%. Mengapa? Karena kita semua punya kepentingan agar pemerintah ini soft landing di 2024. Dan kalau misalnya soft landing, itu bagus buat pemerintahan mendatang untuk melanjutkan legasi Pak Jokowi. Tapi kalau trennya turun, disiplin koalisi berantakan, partai-partai pendukung pemerintah akan stabilitas terganggu ya. Stabilitas politik terganggu dan penanganan pandemi, penanganan pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi berantakan juga. Jadi kita nggak berharap itu. Makanya lampu kuning ini kita
ingatkan sebelum menjadi lampu merah. Oke, saya mau tanya ke Bang Ade. Bang Ade, lampu kuning ini harus kita ingatkan supaya tidak menjadi lampu merah karena sangat bahaya sekali kalau nanti menjelang berakhirnya Pak Jokowi, tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahannya semakin menurun karena itu akan menyulitkan nanti mimpi-mimpinya Pak Jokowi untuk soft landing begitu kalau tadi katanya Mas Burhan. Nah, Bang Ade, apakah kemudian istana tidak khawatir ya bahwa ini akan terus-menerus nanti turun? Ini lampu kuning tidak sih bagi istana? Bang Ade? Faktor ekonomi ini kan banyak penyebabnya ya. Apa namanya yang menjadikan misalnya tingkat inflasi kita tinggi. Kedua, kebutuhan pokok itu dirasakan semakin susah didapatkan. Saya pikir tidak hanya persoalan nasional yang dapat mempengaruhi itu, tapi persoalan internasional juga. Sepanjang misalnya persoalan kita terkendali dan tidak ada persoalan internasional, misalnya kenaikan harga minyak, BBM ya di internasional dan sangat stabil di internasional, saya pikir kita bisa mengendalikan masalah ekonomi ini. Jadi banyak faktor Ripana yang bisa mempengaruhi hasil survei yang dilakukan oleh Mas Burhan itu ya tentu berdampak ada implikasinya terhadap misalnya persoalan internasional konflik Ukraina sama Rusia. Nah di mana memang kedua negara itu menjadi produsen migas dan itu mempengaruhi juga di ekonomi global. Makanya tingkat perekonomian kita juga apalagi masalah minyak goreng yang menjadi kebutuhan dasar dari sebagian masyarakat kita ya. Oke. Bang Ade. Itu yang faktor. Tapi faktor lain lagi kan masih ada yang sangat stabil ya sektornya. Apakah infrastruktur? Infrastruktur di mana-mana dirasakan cukup baik bagi masyarakat dan itu memudahkan apakah transportasi, logistik dan sebagainya. Oke, saya mau tanya itu. Oke. Soal infrastruktur begitu ya yang tadi Anda katakan bahwa relatif cukup memuaskan. Saya mau tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahnya Pak Jokowi ini mampu untuk mengembalikan kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya atau tidak mampu kalau misalnya harga bahan pokok, kalau inflasi meningkat begitu? Gini, soal pembangunan infrastruktur itu menjadi semacam signaturenya pemerintahan Jokowi. Itu udah menjadi sesuatu yang rahasia umum. Dan kalau bicara Pak Jokowi ya salah satu mahkota kebijakan dan produknya ya adalah infrastruktur. Jadi kalau kemudian tidak mampu menangani isu inflasi, meskipun banyak sekali pembangunan infrastruktur, saya kira tren approval rating Pak Jokowi tetap akan turun. Oke. Karena ini bukan hanya pada masa Pak Jokowi, kita punya data sejak zaman Ibu Mega menjadi presiden. Jadi trennya itu sangat sistematik polanya. Apa itu? Kita punya data approval rating zaman Ibu Mega, zaman Pak SB 2 periode, zaman Pak Jokowi. Pertanyaannya itu tingkat kepuasan kepada masing-masing presiden dan kita analisis apa yang membuat orang puas atau tidak puas kepada presiden, itu ternyata yang paling signifikan menjelaskan adalah variabel persepsi terhadap ekonomi. Nah pertanyaannya, persepsi terhadap ekonomi itu kan banyak indikatornya. Kalau kita mengacu misalnya klaim pemerintah sekarang, surplus perdagangan tinggi, betul kita mengalami surplus perdagangan yang tinggi, ekspor meningkat, tax revenue naik. Tetapi kenapa kemudian persepsi terhadap approval presiden malah turun dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ternyata yang paling signifikan menjelaskan adalah inflasi. Jadi ketika inflasi itu tinggi, approval presiden, siapapun presiden itu akan tertekan. Ketika inflasi itu turun, approval rating akan naik ya. Akan meningkat. Pertanyaannya kenapa? Karena simpel buat masyarakat itu. Kalau misalnya ekspor naik itu yang untung kan para pengusaha besar saja. Betul. Tidak berkaitan dengan publik ya. Tidak berkaitan dengan publik secara luas. Tapi kalau misalnya minyak goreng susah, apalagi harganya naik berkali-kali lipat, gas naik, daging naik, tempe naik, itu mereka nggak peduli tuh. Apakah tax revenue naik, apakah ekspor meningkat tajam, yang mereka rasakan adalah susah beli barang
bahan baku sekarang. Oke. Jadi poinnya di situ. Jadi ini soal hajat hidup orang banyak. Apalagi jangan lupa loh ya, dalam beberapa waktu ke depan ada ini Idul Adha, Yes. konsumsi daging naik, sementara ada tantangan terkait dengan penyakit PMK. Jangan sampai kenaikan daging itu menyumbang inflasi. Ya. Nah ini kami ini kan posisinya mengingatkan nih, biar pemerintah siap sedia sebelum hujan tiba. Oke. Mas Burhan, dengan konstelasi politik yang akan semakin memanas, menteri-menteri yang akan bertarung sibuk jelang pemilu 2024, apakah ini kemudian akan membuat sulit pemerintahnya Pak Jokowi untuk bekerja mengembalikan kepuasan masyarakat? Kalau saya ya, Rifana, itu tidak mau membenturkan antara argumen elektoral dengan argumen teknokratik. Oke. Dua-duanya itu pada dasarnya bisa digabungkan. Apa maksudnya? Kalau menteri punya ambisi 2024, wajar. Kepala daerah punya ambisi 2024, wajar. Oke. Tetapi mereka akan dites secara teknokratik. Kalau istilahnya namanya secara kinerja. Kalau misalnya mereka punya ambisi 2024 sementara menyelesaikan tugas mereka sebagai menteri, sebagai kepala daerah saja tidak mampu, ngapain kita kasih amanah sebagai calon presiden 2024? Oke. Jadi justru sekarang ini menteri-menteri itu Testing ya. harus menunjukkan bahwa mereka mampu untuk diberi amanah sebagai menteri, membantu presiden mengatasi masalah terkait dengan inflasi, terkait dengan masalah pasca pandemi. Kalau gagal, ya sudah, kita nggak usah kasih tiket buat mereka, coret mereka dari daftar calon presiden atau calon wakil presiden. Oke, Bang Ade, bagaimana kemudian mensolidkan kabinetnya Pak Jokowi ini untuk mengembalikan kepuasan masyarakat? Karena sekali lagi tantangannya sangat berat tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan. Ini berkaitan sekali dengan ekonomi yang berhubungan dengan perut masyarakat banyak, perut rakyat begitu ya. Kalau misalnya infrastruktur, kemudian surplus perdagangan itu tidak berkaitan dengan rakyat banyak. Tapi kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng dan juga daging sapi itu akan berpengaruh terhadap rakyat banyak begitu. Ini bagaimana mensolidkan kerja kabinetnya Pak Jokowi untuk memperbaiki kepuasan masyarakat? Ya, Pak Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada jajaran kabinetnya dan jajaran pembantunya untuk bisa melihat kondisi real di lapangan. Ya, selalu cepat dan tepat dalam mengatasi semua persoalan yang ada. Berkali-kali beliau katakan tidak ada visi menteri, yang ada hanya satu visi presiden. Tidak ada program-program yang dilakukan secara personal oleh menteri-menteri. Adalah program yang sudah memang dituangkan dalam visi, misi dan dimasukkan dalam RPJMN gitu. Artinya menteri-menteri ini menjalankan semua perintah, semua amanah yang itu menjadi kewajiban dia sebagai pembantu presiden. Gitu. Nah, memang persoalan ekonomi ini kan sangat sensitif, Rifana. Kita nyadari juga kalau memang itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, apalagi tadi masalah perut, semua orang akan merasakan, semua akan orang berteriak. Namun presiden dan jajaran seluruh aparatnya itu terus bekerja, terus mencari tahu solusi tentang permasalahan yang ada. Ini juga di KSP ya, sesuai dengan arahan Kepala Staf dan Ibu Deputi, selalu memonitor dengan cepat apa yang terjadi di publik, apa yang terjadi di masyarakat, supaya kita bisa menjawab, supaya kita bisa memberikan pesan yang positif kepada masyarakat dan publik. Jangan ragu dan khawatir tentang persoalan-persoalan yang ada. Pemerintah akan selalu hadir, melindungi rakyatnya. Pemerintah akan selalu hadir untuk tetap mensejahterakan rakyatnya. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintahnya Pak Jokowi untuk bisa memperbaiki kinerjanya, sekali lagi mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok dan juga meningkatnya inflasi, karena sekali lagi ini adalah lampu merah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan. Jangan sampai ini menjadi ini adalah lampu kuning, maksud saya. Jangan sampai menjadi lampu merah, karena sekali lagi Pak Jokowi hanya punya waktu 2 tahun sampai nanti selesai masa kepemimpinannya pada tahun 2024. Sedikit, supaya tidak ada kepercayaan publik terhadap penyelesaian masalah minyak goreng. Tentu masalah hukumnya, penegakan hukumnya akan kami selalu monitor. Yang sekarang ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Saya akan mencoba untuk berkoordinasi lebih intensif kepada pihak Kejaksaan Agung, khususnya Jampitsus, bagaimana penanganan yang sudah dilakukan terhadap
pelaku-pelaku yang hari ini sudah tersangka. Oke. Jangan sampai mengulur-ngulur waktu terhadap pemanggilan apakah dia sebagai saksi ataupun dia sebagai tersangka. Gitu. Baik, Kita ingin membuktikan kerja-kerja yang Itu juga konkret, yang penting tuntas itu, Rifana. terhadap masalah Betul, itu. Kasus. penegakan hukum ini, Ya. supaya tingkat kepercayaan publik terhadap persoalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar. Baik, kita tunggu nanti bagaimana Ya. keterbukaan dari kejaksaan ya untuk mengusut tuntas kasus mafia minyak Iya. goreng yang melibatkan orang di internal Kementerian Perdagangan. Jangan lupa Rifana, alasan ketidakpuasan keempat terbesar adalah pemerintah dianggap gagal Yes. menangani Kasus korupsi. mafia minyak goreng. Ya, mafia minyak goreng. Mafia minyak goreng. Ya. Jadi kalau misalnya Kejaksaan Agung yang secara hierarkis di bawah Presiden itu tidak mampu menyelesaikan kasus mafia minyak goreng, itu tentu akan punya dampak juga terhadap approval Presiden. Baik, sayang sekali Bapak-Bapak kita harus menyudahi Dengan bermain-main dialog kita. dalam masalah minyak goreng ini Ya, akan waktu kita kita tindak sudah tegas. habis, Bang. Ya, waktu kita sudah habis. Sayang sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Semoga dalam rilis surveinya Mas Burhan berikutnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya pemerintahannya Pak Kita Jokowi berdoa bersama. akan meningkat begitu ya. Jadi jangan sampai turun karena ini sudah lampu kuning menuju ke lampu merah. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, dan tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan. Sehat selalu Mas Burhan dan juga Bang Ade. Ya, saya selalu Mas Burhan, Mbak.